Tolong teman belum bergabung dicolek-colek biar bisa bergabung. Hmm. Kita mulai jam 1:05 aja ya Mbak Wina. Ya, ya, boleh, boleh. Sambil nunggu teman-teman yang lain, ini karena masih sedikit, minta tolong ya, teman-teman yang ada di sini dibagiin linknya ke teman. Jadi reminder aja, gently reminder ke temennya buat join. Nanti biar tahu kalau kita tuh punya banyak bahan yang bisa dipelajari, gitu ya. Terima kasih. Baik, kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang teman-teman mahasiswa baru vokasi Universitas Indonesia dalam kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau dengan nama kerennya Sisi Maba di Perpustakaan UI. Hari ini kita akan sharing tentang salah satu fasilitas penting yang teman-teman perlukan selama kuliah di UI. Salah satu materi yang diberikan adalah materi tentang perpustakaan UI. Dan untuk memperdalam lagi tentang materi ini, kami juga mengadakan kelas khusus untuk mahasiswa yang belum mendapatkan materi ini. Semoga teman-teman tidak bosan ya, pembekalan ini akan berguna selama kuliah di UI.
Pada hari ini akan ada dua narasumber yang akan berbagi, yaitu Mbak Aswina M. Hum dan saya sendiri, Ibu Fairuz SIP, sekaligus moderator yang memandu acara hingga selesai nanti. Di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan kuis, dan ada 3 souvenir untuk 3 peserta yang nanti bisa menjawab kuis. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi tata tertib kegiatan ini. Pertama, semua peserta mohon menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau opsi lambaian tangan yang ada di Zoom ini. Ketiga, peserta tidak diperkenankan merekam kegiatan ini. Jadi, simak terus sampai dengan selesai. Pada kesempatan ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan UI, Ibu Maria Esos M. Hum, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu Maria, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa, memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap
menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi pertama tentang layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Fairuz, saya pustakawan, pustakawan Universitas Indonesia. Saya ditugaskan di sirkulasi peminjaman lantai 2. Langsung saja ya, tunggu sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Udah, tapi belum full screen. Oke. Udah. Ya, langsung saja. Perpustakaan kita terletak di tepatnya di sisi kanan Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer, di belakang gedung rektorat, di samping danau UI dekat masjid ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah ke perpustakaan dan ada juga yang belum, tapi ada sebagian mahasiswa vokasi yang sudah menjadi anggota perpustakaan dan minjam buku di perpustakaan. Saya akan menginformasikan tentang koleksi, layanan, dan fasilitas yang ada di perpustakaan UI. Untuk koleksi, perpustakaan kita mempunyai 3.963.930 judul, dan untuk kopinya 4.087.628 kopi. Di antaranya ada buku tercetak, buku referensi tercetak, manuskrip dan klasik, buku klasik, lalu jurnal tercetak, multimedia, koleksi Uyana, e-book, e-jurnal, proceeding, dan audio dan online video, prokes, disertasi dan tesis, lanjut research lainnya. Ini untuk website perpustakaan kita, bisa di lib.ui.ac.id. Jika teman-teman ingin mencari buku, bisa langsung ke sini, ke website kita di lib.ui.ac.id. Ini teman-teman bisa mencari artikel jurnal, buku klasik, buku MPKTB, buku referensi, buku teks, buku koleksi publik, e-books, majalah, jurnal, buletin, multimedia, naskah, proceeding, disertasi, tesis, skripsi, dan laporan penelitian, makalah, pidato, publikasi,
Itu semua ada di perpustakaan UI. Untuk online database koleksi kita yang kita langgan di tahun ini 2023, diantaranya tentang multidisiplin, sosial dan humaniora, sains dan teknologi, dan kesehatan. Layanan yang ada di perpustakaan, untuk jam buka perpustakaan Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hingga 6 sore. Untuk hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Minggu dan hari besar kita tutup. Ketentuan masuk ke perpustakaan, masuk melalui pintu utama, bisa teman-teman langsung scan QR code-nya, mengisi daftar hadir, tunjukkan kartu mahasiswa atau KTM ke petugas keamanan yang ada di depan pintu masuk perpustakaan. Peminjaman buku untuk semua sivitas UI kecuali staf atau karyawan. Jumlah peminjaman yang dipinjam untuk sivitas UI 10 judul. Koleksi yang dipinjam bisa di lantai 2, itu khusus untuk koleksi buku teks untuk menunjang perkuliahan teman-teman. Lalu di lantai 4 khusus untuk koleksi khusus. Koleksi khusus itu koleksi tentang buku-buku bahasa. Masa pinjam buku selama 28 hari tanpa perpanjangan. Jadi jika teman-teman mau pinjam buku maksimal 28 hari lamanya. Jadi untuk vokasi biasanya kan suka ada yang terlambat, mungkin entah karena jarak yang terlalu jauh, jalan juga lumayan. Itu biasanya vokasi banyak yang terlambat mengembalikan buku. Jadi perlu diingat untuk peminjaman buku 28 hari. Pengembalian buku, tempat pengembalian buku ada di bagian sirkulasi lantai 1. Di sini tempat mengembalikan buku dan sanksi keterlambatan yang mahasiswa atau teman-teman mempunyai denda karena keterlambatan buku yang dipinjam. Dendanya sebesar 2.000 per buku per hari. Jadi jika teman-teman meminjam buku 10, berarti teman-teman dikenakan denda 20.000 per hari. Untuk buku hilang atau rusak, mengganti buku sesuai dengan ketentuan. Layanan rujukan, layanan informasi dan rujukan, layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur, baik secara luring, layanan tatap muka, dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Untuk layanan yang ada di perpustakaan UI, bisa di Refdesk, kirim email ke refdesk.lib@ui.ac.id, atau WhatsApp 0821 1389 3177, atau bisa teman-teman langsung ke website kita di lib.ui.ac.id. Layanan penelusuran literatur membantu mendapatkan literatur artikel atau e-book untuk mendukung akademik. Jadi jika teman-teman membutuhkan literatur yang benar-benar teman-teman butuhkan, lalu teman-teman susah untuk mendapatkannya, jadi jangan khawatir, kami bisa membantu dengan teman-teman mengisi link di s.id/layanan literatur _ UI. Atau bisa ke email ke penelusuran.lib@gmail.com. Ini untuk pemeriksaan kemiripan dokumen, membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin. Bisa teman-teman lakukan jika ini biasanya dilakukan oleh yang skripsi ya. Untuk teman-teman biasanya kan laporan itu semua tergantung dari fakultas masing-masing kebijakannya seperti apa. Ini bisa isi link bit.ly/uji kemiripan. Posisi tepatnya petugas yang melayani kemiripan dokumen ada di lantai 3. Pelatihan literasi informasi, jika dibutuhkan oleh teman-teman yang tidak mengikuti acara hari ini, materi-materi yang didapatkan tentang perpustakaan, teman-teman bisa mengisi link di s.id/pelatihan IL untuk membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi.
Layanan aplikasi penelitian menyediakan aplikasi pengolahan data, penelitian, dan pengelolaan referensi bisa di End, Vivo, dan EndNote. Layanan ini juga bisa ada di perpustakaan kami. Kalian bisa mengisi link di s.id/layanan End Vivo. Untuk yang belum pernah ke perpustakaan UI untuk mengetahui apa aja sih, seperti apa sih perpustakaan UI, kalian bisa melalui virtual library tour, bisa langsung scan QR code-nya. Mungkin bisa teman-teman lihat di website kami ya. Untuk sosial media yang kita miliki, ada Instagram di @ui_library. Ada juga di YouTube Perpustakaan UI, @perpustakaan UI, atau Twitter di @ui_library, atau bisa juga di TikTok perpustakaan kita di @ui_library. Ini fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Ini untuk perpustakaan kita, ini pintu masuknya. Di sini pintu masuk untuk masuk ke dalam perpustakaan. Ini ada ruang diskusi. Ruang diskusi ini bisa ada di lantai 2, 3, dan 4. Ini teman-teman bisa bebas duduk di mana aja teman-teman mau. Nah, kalau ini ruang diskusi tertutup. Ruang diskusi ini jika teman-teman membutuhkan untuk pertemuan atau misalkan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan berkelompok, teman-teman bisa pinjam ruang diskusi ini. Ini ada taman lingkar, ini ada posisinya di depan perpustakaan UI. Ini ada di lobi lantai bawah. Ini biasanya tempat menunggu atau santai-santai. Nah, ini ada study room. Ini bisa teman-teman bebas untuk duduk. Ini posisinya ada di lantai 2, 3, dan 4. Ini untuk ruang diskusi yang tadi saya bilang, bisa teman-teman jika teman-teman butuhkan untuk kerja kelompok, teman-teman bisa pinjam. Kita memberikan fasilitas dengan TV 21 inch, papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Jika teman-teman membutuhkan untuk ruang ini untuk teman-teman pakai, teman-teman bisa isi link di s.id/ruang diskusi UI. Ketentuannya, peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruang 14 orang, ruang diskusi 2A dan 3A, dan 5 orang ruang diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam, tidak membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, lalu menjaga kebersihan ruangan diskusi. Ini untuk ruangan komputer, tersedia akses Wi-Fi dan 168 komputer untuk dimanfaatkan teman-teman untuk mencari online database dan kegiatan akademik lainnya. Jadi jika teman-teman tidak membawa laptop atau lagi membutuhkan komputer, kami menyediakan 168 komputer dan sarana Wi-Fi di ruang komputer. Bukanya ini Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi hingga 9 malam. Untuk hari Sabtu jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Posisinya ada di lantai 1. Untuk kontak kami dengan telepon, ada telepon kami di 7270751 atau 7270159 dan 7864134. Atau di WhatsApp kami, ini untuk WhatsApp Humas dan WhatsApp layanan perpustakaan. Ini ada email-email kami. Jika teman-teman membutuhkan atau bertanya tentang yang teman-teman tidak mengerti atau tidak tahu, bisa kirimkan langsung ke email yang ada di sini. Baik, mungkin itu sampai di situ dulu, nanti lanjut dengan Mbak Aswina. Saya stop share screen dulu ya.
Baik. Baik, berikutnya kita masuk ke materi kedua. Ini teman-teman bisa pahami dengan detail karena untuk materi yang kedua ini teman-teman akan suatu saat akan membutuhkan untuk mencari literatur yang ada di perpustakaan kita. Jadi tolong yang ngantuk cuci muka dulu mungkin biar lebih jelasnya nanti karena setelah Mbak Aswina menjelaskan materi kedua ini nanti akan ada pertanyaan untuk teman-teman dan nanti akan ada souvenir menarik untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Baik, kita masuk ke materi kedua tentang layanan strategi penelusuran oleh Mbak Aswina. Kepada Mbak Aswina, kami persilakan. Baik. Terima kasih Bu Fai untuk kesempatannya. Eh, ini karena udah siang, jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ya. Kalau nanti apabila ada pertanyaan, boleh langsung di-cut aja. Karena nanti kalau kita nunggu sampai tanya jawab, kelupaan nanti mau nanya apa gitu ya. Daripada kita kelupaan, jadi kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, bisa langsung raise hand atau langsung open mic. Gitu aja ya. Baiklah, siang ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi sumber daya informasi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Perkenalkan, nama saya Aswina. Saya saat ini bertugas, banyak sih tugas saya, cuman sebagian ininya aja, layanan penelusuran literatur. Jadi saya termasuk salah satu timnya bersama Bu Fai juga. Jadi kalau teman-teman membutuhkan literatur, kita di balik layarnya yang mencarikan literatur. Kemudian saya juga bertugas sebagai fasilitator pelatihan literasi informasi seperti ini. Jadi materinya nggak hanya strategi penelusuran aja, tapi ada juga penggunaan reference tool seperti Mendeley, kemudian fast viewer, bibliometrik, dan sebagainya. Tugas utama saya ada di layanan naskah, kemudian saya juga membantu sedikit tentang layanan live chat. Tempat tugas saya ada di ruang naskah di lantai 2 Perpustakaan UI. Background pendidikan saya untuk S1 dari Sastra Jawa FIB UI, kemudian untuk S2-nya Ilmu Perpustakaan FIB UI. Nah, untuk email saya sih pakai email email layanan ya, karena saya juga miminnya. Cuman kalau untuk mengajukan penelusuran, langsung isi link saja yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Fai. Nah, agenda kita hari ini itu yang pertama, akses website kita atau katalog lib.ui.ac.id. Nah, ini teman-teman bisa karena join pakai laptop atau sama join pakai HP, bisa langsung ketika saya praktek, teman-teman juga bisa langsung ikutin praktek juga ya. Kita mulai dari website lib.ui.ac.id. Saya nggak mau pakai paparan, saya mau langsung aja. Ini adalah tampilan awal lib.ui.ac.id. Fiturnya banyak. Ini kita bisa ganti dari bahasanya, mau bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu kan. Tapi saya prefer yang Indonesia aja. Tapi kalau orang asing mau ganti Inggris juga nggak masalah. Terus di sebelah kanan ini ada login tamu. Tamu yang dimaksud itu bukan non UI tapi kita Civitas UI. Nah, kemudian saya coba login terlebih dahulu pakai akun saya. Untuk yang belum punya akun bagaimana? Yang belum punya salah ya. Jadi kalau yang belum punya akun, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu. Di sini nih. Nah, di bawah sini ada tulisan form. Jadi kan tadi Bu Fai telah menjelaskan berbagai alamat atau link berkaitan dengan layanan. Jadi teman-teman nggak usah ngafalin itu semua. Semuanya tinggal buka di lib.ui.ac.id. Teman-teman bisa buka semua layanan ini langsung terintegrasi. Misalkan kalau bebas pustaka ini hanya diperuntukkan yang ketika mau lulus, dan ini hanya dibuat 1 kali selama menjadi mahasiswa. Kalau udah
mengurus ini udah nggak bisa menikmati fasilitas dari perpustakaan UI. Nah, yang paling penting untuk mahasiswa baru ini adalah aktivasi keanggotaan. Nanti teman-teman tinggal klik aja di sini, akan muncul Google Form seperti yang di sini. Tinggal diisi aja nama lengkap siapa, kemudian NPM-nya berapa, fakultasnya ini teman-teman juga bisa milih. Misalkan vokasi tinggal pilih vokasi, program studinya diisi, jenjangnya bisa diisi D3 atau D4. Kemudian emailnya, ini email aktif ya teman-teman. Jadi nggak harus UI, tapi bisa bisa email Gmail gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, yang apa yang kurang eh, daripada email UI. Pokoknya dari email ini pustakawan akan mengirimkan username dan password ke email yang teman-teman submit ke sini. Kemudian telepon atau HP, alamat lengkap. eh, ini status kepegawaian nggak harus diisi karena ini hanya untuk dosen dan staf. Nah, pentingnya di sini ini harus mengunggah file ya teman-teman. Jadi kalau misalkan eh, vokasi ya bisa mengunggah KTM-nya. Apabila KTM belum punya, tolong dibuka Siak engine-nya. Di situ kan ada eh, status akademis. Nah, di situ statusnya kalau yang aktif di screenshot dimasukkan ke sini. Kemudian tinggal submit. Pustakawan kita akan balas maksimal 3 hari kerja, tapi biasanya sih 1 hari sudah selesai gitu. Jadi cara aktivasi seperti itu aja, gampang. Kemudian dari sini ini kan banyak ya kita layanan lain, ada uji plagiarisme, ada layanan penelusuran, ada layanan NDS ini hanya untuk guru besar saja, ada layanan pelatihan literasi informasi, ada layanan aplikasi penelitian. Jadi teman-teman ajukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang paling penting apabila belum punya keanggotaan perpustakaan ini perlu dibuat gitu. Jadi pentingnya aktivasi anggota itu apa? Yang pertama kita bisa login di sebelah kanan gitu kan. Nah, setelah login kita bisa lihat akun saya. Tinggal diklik. Kemudian dari sini ada tulisannya daftar pinjaman. Apabila teman-teman pinjam buku, misalkan pinjam 5 buku gitu. Ini keluar buku apa yang teman-teman pinjam dan harus kembali itu kapan gitu. Jadi kalau kita kelupaan misalkan ngekos di Depok gitu ya, pulang lagi di Tangerang atau di Pasar Minggu lah apa di Jakarta gitu. Jadi ketika wah kayaknya pinjam buku nih, bukunya ada di mana ya? Nah, teman-teman bisa buka akun saya ini, lihatlah pinjamannya, buku yang dipinjam itu apa, kira-kira harus kembali kapan. Jadi jangan sampai mengembalikannya itu terlambat. Kemudian, ini teman-teman juga bisa ubah password, tinggal diklik aja. Ini masukin username-nya, password-nya, kemudian captcha-nya nih 28A9X, kemudian update. Kalau udah update, dicoba login ulang, itu bisa atau enggak gitu. Jadi fungsinya keanggotaan selain untuk melihat peminjaman, teman-teman bisa mengunduh semua koleksi yang ada di sini selama tersedia dalam bentuk digital gitu ya. Jadi di bawah ini jenis koleksi ini adalah semua koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Artinya apabila dia tercetak, ada koleksinya di perpustakaan UI. Apabila bentuknya digital, dia tersimpan di server kita sendiri gitu. Nah, untuk koleksi digital apa aja yang ada di sini yang tersedia dalam format digital gitu ya. Yang pertama ada buku klasik. Ini buku dengan usia minimal 50 tahun. Kemudian ada e-books, nanti kita praktik bagaimana cara download e-books. Kemudian ada naskah, dan sisanya ada UIANA. UIANA itu hasil karya sivitas UI, baik itu bentuknya tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, pidato, prosiding, publikasi, dan sebagainya yang ada di sini. Nah, ini sendiri terbagi menjadi ada yang membership, ada yang open. Apa sih perbedaan antara open dan membership? Ketika open, ini koleksi ini hanya semua tahun 2008 sampai 2011 saja. Jadi ketika membership,
Ini berarti 2007 ke bawah hingga dan 2012 ke sampai saat ini. Makanya pasti banyak membership. Nah, ketika open kita mau jadi kita nggak usah login di keanggotaan, ini bisa langsung diunduh tanpa masukkan username sama password. Tetapi ketika kita menggunakan membership, ini biasanya nggak bisa langsung kita unduh gitu. Jadi harus login terlebih dahulu kalau mau mengunduhnya. Oke, sekarang kita coba cari buku dulu ya. Kira-kira mau cari apa? Kita kita kalau mau pencarian kita di kotak ini di sebelah atas ini ada pengumuman banyak, teman-teman bisa baca. Oh, yang terbaru ini Perpustakaan UI mengadakan webinar internasional tanggal 4 Oktober besok Rabu. Nanti linknya juga ada di sini. Kalau mau join silahkan. Kemudian ada pengumuman-pengumuman lain, misalkan di sini UI Lib berkala ada newsletternya bentuknya seperti ini, cara unduhnya ada di sini seperti itu. Jadi ini adalah beberapa yang di-highlight berkaitan dengan perpustakaan seperti itu. Jadi kalau yang paling baru biasanya ada di bagian depan. Oke, kita mulai masuk ke pencarian sederhana. Kita mau mencari dengan kata kunci apa? Misalkan apa ya? Misalkan saya mau cari pariwisata gitu ya. Cari. Nah, di sini ada 987 dokumen berkaitan dengan pariwisata. Ini ada banyak nih. Ini macam-macam nih. Ada yang kalau dari jenisnya teman-teman bisa lihat di bagian sini. Buku teks, buku teks, buku teks gitu kan. Artikel jurnal. Artinya berarti kalau artikel jurnal ini dia misalkan mana yang dipilih nih. Misalkan saya pilihnya yang ini aja lah. Saya contohnya sesuai yang ini, nggak bagian atas. Saya mau pilih bagian bawah. Boleh. Saya klik pariwisata Indonesia, saya klik. Di sini jenisnya ada buku teks. Kemudian nih jenis koleksinya buku teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca metadata sebuah koleksi gitu ya. Jenis koleksinya apa nih? Ternyata buku teks. Terus habis itu kita ketika mau mencari judul pariwisata Indonesia, kita tidak berdasarkan judul, tetapi berdasarkan nomor panggil. Jadi teman-teman harus mencatat ini nomor panggil ke HP-nya atau di screenshot boleh, atau dicatat di kertas juga boleh. Kemudian nomor panggil ini baru kita keraknya. Misalkan kita kerak 338.470 spasi par. Nah, kita kerak ini tuh di mana sih? Jadi gini, perpustakaan UI kan gede ya, ada 4 lantai. Lantainya kan banyak tuh, jadi kemana kita pergi? Kita melihat ke lokasinya. Nah, karena ini jenis koleksinya buku teks, dia ada di perpustakaan UI lantai 2 gitu. Jadi teman-teman pergi dulu nih ke perpustakaan UI lantai 2, baru ke nomor panggilnya. Tapi sebelum menuju ke nomor panggilnya, lihat dulu statusnya, ketersediaan nih di sebelah kanan. Jadi buku ini, Pariwisata Indonesia, ini hanya ada 1 eksemplar saja. Taunya 1 eksemplar dari mana? Ya memang ini datanya cuma 1 gitu. Kalau misalkan ada 2, 3, 4, 5, di bawahnya pasti ada nomor panggil lagi, nomor barcode-nya beda, kemudian ketersediaannya ada lagi informasi di sini apa, sampai 5, misalkan 5 seperti itu. Tapi karena ini yang tersedia hanya 1, makanya tulisannya nomor barcode-nya cuma hanya 1. Nah, status tersedia ini artinya tersedia di rak. Jadi teman-teman kalau mau sebelum menuju ke rak, lihat dulu statusnya. Kalau statusnya tersedia, insya Allah di rak itu ada gitu ya. Kalau misalkan nggak ada gimana gitu. Kan saya udah tersedia di informasi di lontarnya, di OPEC-nya. Kok di rak nggak ada? Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama,
kita kan sistem peminjaman dan pengembalian itu kan online ya, teman-teman ya. Jadi ketika meminjam buku, tit langsung di-scan sama petugas nih. Habis itu langsung di sini tanggal kembali nih dengan nomor barcode ini gitu kan. Jadi ketika pengembalian juga begitu. Jadi ketika pengembalian langsung di-scan, udah otomatis statusnya sudah dikembalikan ke perpustakaan UI, tapi bukunya tuh masih di bawah. Jadi kemungkinan yang pertama bukunya baru saja dikembalikan. Untuk pengembalian buku itu kan di lantai 1, peminjaman di lantai 2. Nah, buku yang dari lantai 1 ini nggak langsung masuk ke rak, jadi akan dibawa oleh petugas kita bertahap. Jadi sehari itu berapa kali pengambilan, kemudian ketika dibawa itu nggak langsung masuk ke raknya. Jadi diperiksa dulu fisiknya rusak apakah tidak, seperti itu. Jadi baru dipilah-pilah, baru dimasukkan ke raknya. Seperti itu. Jadi eh, kemungkinan satu itu ya. Jadi ketika kok nggak ada di rak sih meskipun cuma satu gitu. Terus kemungkinan yang lain apabila tidak ada di rak, ada siswa UI lain atau apa pengunjung itu membaca koleksi ini. Jadi membaca kan tetap ada di lokasi eh, lantai 2, tapi tidak dipinjam ke petugas seperti itu. Jadi begitu ya kemungkinannya. Nah, untuk jadi jelas ya ketika mau meminjam buku pariwisata Indonesia yang dilihat adalah nomor panggil, lokasi, dan ketersediaannya. Nah, ketersediaan ini kalau tersedia begitu. Tapi apabila dipinjam, ini tulisannya bagaimana? Ketika dipinjam itu tulisannya menjadi tanggal kembali titik berapa tuh? Misalkan tanggal kembali eh, 5 Oktober 2023 gitu ya. Nah, jadi buku tersebut dipinjam oleh eh, Siva UI dan jadwal pengembaliannya itu 5 Oktober 2023 gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk mengembalikan buku sebelum jadwalnya. Nah, bagaimana dengan kasus eh, buku yang sudah apa ya? Sudah lewat masa pengembaliannya. Misalkan informasinya tanggal kembali 15 September 2023. Sekarang kan tanggal berapa? 30 September ya. Harusnya sudah kembali 2 minggu yang lalu gitu. Tapi belum kembali ya. Memang itu informasinya jadwal pengembaliannya harusnya tanggal 15 September. Tapi memang sama yang bersangkutan sama si UI tersebut belum dikembalikan. Jadi kita juga nggak bisa memaksa karena memang kita ada peraturan kalau terlambat mengembalikan buku itu ada denda sanksi keterlambatan 2.000 per buku per hari gitu ya. Jadi teman-teman diusahakan jangan sampai terlambat mengembalikan buku. Nah, di website ini di bagian kanan ini juga ada beberapa rekomendasi berkaitan dengan topik yang akan kita cari. Ini enggak hanya buku teks apapun yang akan kita cari itu di bagian kanan ada eh, beberapa rekomendasinya. Misalkan ini sama pariwisata Indonesia. Kemudian ada Indonesia Pariwisata Nusantara dan sebagainya. Kita bisa klik langsung di sini dan langsung diarahkan ke halaman yang lain. Misalnya ini sama-sama buku teks dengan nomor panggil yang sama, dengan nomor panggil yang mirip-mirip. Nah, ini contoh kasus yang saya sampaikan bahwa di sini ketersediaannya ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 eksemplar gitu. Tapi carinya di satu nomor panggil ini aja. Jadi pasti akan buku itu berurutan satu deret ada 6 langsung. Begitu. Baiklah, tadi kan kita pakai satu kata kunci nih. Coba kita mau pakai kata kunci yang lain. Perbankan keuangan gitu. Kita coba. Nah, untuk kata kunci yang pakai 2 kata, kita coba perbankan dan keuangan itu
ditemukan 217 hasil gitu ya dari semua koleksi yang ada di sini. Tapi ada eh, ada yang tahu perbedaan ketika saya tambahkan tanda kutip di perbankan keuangan? Nih, hanya 2. Jadi, ketika ada perbankan keuangan yang kita nggak pakai, ini berlaku untuk kata kunci apa aja ya. Jadi 2 kata gitu. Jadi, kalau perbankan keuangan tanpa tanda kutip, jadi saya perintahkan di sistem semua koleksi yang ada kata perbankan dan semua yang ada kata keuangan itu akan muncul. Makanya jumlahnya banyak, 217. Tetapi jika saya kasih tanda petik begini, setelah kata perbankan pasti keuangan gitu. Jadi akan dia kalau misalkan di belakangnya perbankan perbankan pajak misalnya, dia akan dieliminasi gitu. Saya maunya hanya setelah kata perbankan pasti keuangan itu akan muncul seperti itu. Jadi perbedaan antara frase seperti itu ya, itu dianggap frase, dikasih tanda kutip. Itu untuk pencarian sederhana kita. Kita coba cari apa sekarang? Pencarian spesifik. Misalkan spesifik nih. Dari semua, ini maksudnya semua ini apa? Semua koleksi yang ada di bagian kanan. Ini kita bisa, bagian kanan kita daripada lihat-lihat kayak gini, kita bisa lihat yang ada di sini. Kita bisa pilih salah satu. Kalau di pencarian sederhana, ini pasti menelusurnya ke semua jenis koleksi yang ada di sini. Jadi mau buku teks, mau artikel jurnal, pasti akan muncul semuanya dengan kata kunci yang kita tetapkan gitu ya. Kita bisa pakai keywordnya, bisa macam-macam, bisa nama pengarang, bisa ya kata kunci subjek, ya apapun itu. Nah, untuk spesifik ini kita bisa tentukan lebih spesifik. Artinya gini, semua kita bisa hanya pilih salah satu. Misalkan saya pengen tugas akhir, gitu ya. Jadi misalkan saya pengen nulis tugas akhir, tapi saya masih buntu nih mau nulis apa karena belum ada gambaran, bingung mau nulis apa namanya. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu mencari inspirasi dari kakak kelas yang sudah menulis tugas akhir kayak gitu kan. Jadi kakak-kakak yang lalu tuh nulisnya tentang apa sih? Misalkan tentang akuntansi, kita boleh lah judul ini ini kan banyak nih pilihannya. Kita bisa boleh pakai kata kunci judul, misalkan saya sudah punya apa eh, punya kata spesifik atau tema spesifik, boleh dimasukkan tentang judulnya gitu, atau spesifiknya tentang apa, misalkan manajemen keuangan di sini juga boleh gitu. Tapi kalaupun mau yang lain juga boleh, misalkan ya saya pengennya dari program studi aja, kemudian saya masukkan akuntansi gitu. Nah, ini untuk pencarian spesifik itu biasanya ada Boolean logic. Boolean logic itu apa? And, or, dan not. Perbedaannya itu apa? Ketika and itu kita menggabungkan dua kata kunci. Jadi misalkan program studi saya mau tahun. Tahunnya tahun 2020 karena saya nggak mau yang lama-lama gitu. Kemudian ini saya pakai N aja gitu. Akuntansi, tugas akhir program studi akuntansi tahun 2020. Ini saya boleh kasih or atau kasih not juga boleh. Saya mau or aja. Saya mau tahun juga lagi lah tahun. Di sini sebagai informasi untuk pencarian spesifik itu tahunnya nggak bisa di arrange kayak misalkan eh, langsung apa 2020 sampai 2023 itu nggak bisa karena memang OPEC belum sepowerful itu gitu ya. Kita carinya masih single, jadi 2020 atau 2021. Kita coba cari, kita klik cari.
Nah, ini keluar 1513 dokumen. Hanya tugas akhir karena tadi kita akan pilih tugas akhir gitu ya. Yang akuntansi tahun 2020-2021. Ini kita bisa lihat sekilas. Ini ada 2021, 2021. Nanti kalau kita scroll lagi ke bawah itu pasti juga akan 2021, 2020 gitu. Misalkan saya cocok sama yang ini. Saya tinggal klik, kemudian melihat ini tugas akhir gitu kan ya. Tinggal scroll ke bawah dan semua rata-rata ini kan termasuknya UIANA. UIANA itu rata-rata tersedia dalam bentuk apa digital gitu ya. Ada yang digital, kalau yang zaman dulu eh, perpustakaan masih mewajibkan untuk menyerahkan apa skripsi, tesis, disertasi ke perpustakaan UI gitu ya. Makanya dulu masih ada dalam bentuk hardnya. Tapi kalau sekarang sejak COVID itu kita sudah tidak menerima bentuk hard lagi, jadi hanya unggah saja. Makanya nomor panggilnya TA strip PDF. Artinya tugas akhir ini hanya tersedia dalam bentuk PDF saja. Nah, jadi kalau mau lihat ke lokasinya ya perpustakaan UI karena disimpannya di server perpustakaan UI gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini nomor panggilnya TA1234, artinya biasanya di sini tulisannya perpustakaan UI lantai 3 gitu. Jadi semua koleksi UIANA baik itu tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi tersimpan di lantai 3 gitu. Karena ini bentuknya PDF, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya file digital gitu kan. File digital di sebelah kiri ini kita bisa read online atau baca online saja. Berhubung tadi kita sudah login ya di awal, makanya ini biru. Tapi kalau kita belum login, ini pasti warnanya hitam. Kita bisa klik yang sebelah kiri. Ini seperti membaca buku biasa, laporan magang ternyata. Ini ada 86 halaman. Kita bisa buka dari satu persatu mulai halaman judul sampai dengan ini halaman pernyataan orisinalitas sampai apa pengujinya siapa kita bisa lihat kata pengantar sampai halaman akhir. Ini untuk di bagian kiri tadi kita tidak bisa unduh ya teman-teman. Jadi hanya bisa baca di tempat. Tapi di bagian kanan ini ada klik unduh. Teman-teman bisa klik unduh. Di sini akan eh, apa ya? Akan kita bisa download dalam bentuk PDF 85 halaman. Ini kita bisa langsung download aja full. Jadi eh, udah nih full kita bisa download full PDF. Nah, ini untuk pengunduhan tugas akhir seperti itu dan ini bisa berlaku untuk skripsi, tesis, disertasi. Dari sini jelas atau enggak pencarian sederhana dan pencarian spesifik, penggunaan and or dan not, penentuan kata kunci yang menggunakan apa? Tanda petik dan enggak petik. Kalau sudah jelas, oke kita lanjut ke bagian jenis koleksi e-books nih. Jadi ketika di pencarian sederhana ini kan kita bisa pakai opsi bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau pakai e-books ini, eh, e-books itu kan biasanya dipunyai oleh luar negeri ya. Kita rata-rata kalaupun beli buku tercetak itu tidak tersedia dalam bentuk e-booksnya. Jarang sekali buku Indonesia yang tersedia dalam bentuk e-books. Makanya kita perlu menggunakan kata kunci bahasa Inggris, misalkan accounting gitu ya. Nah, ini ada 24 e-books berkaitan dengan accounting. Mana yang sesuai. Misalkan saya mau yang ini, kita tinggal klik saja. Cara unduhnya hampir sama dengan UIANA tadi. Dilihat bagian file digital. Maaf, dilihat bagian file digitalnya. Di sebelah kiri ini cara membaca buku ya seperti itulah.
Ini buku yang kita beli meskipun ini keluaran dari Emerald Insight, tapi ini buku kita beli secara perpetual. Jadi perpetual itu bukunya dibeli gitu. Kayak kita pengadaan buku tercetak. Jadi kita memang beli buku tapi ini dalam bentuk e-book saja gitu. Nah, itu di sebelah kiri tetap sama untuk baca biasa, sebelah kanan ini untuk unduhnya. Sama, unduhnya dalam bentuk PDF, kita bisa save sesuai apa yang kita mau. Tinggal save aja. Nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Kemudian untuk download ebook sudah jelas, tapi kalau mau lihat database-nya, teman-teman juga bisa lihat ini di bagian tautan, aslinya ada di sana. Kita kalau mau langsung ke online database-nya. Nah, ini judul Advanced in Management Accounting volume 26. Ini kita bisa lihat di sebelah sini. Kalau mau lihat sebelah sini. Tapi kan enakan langsung download ini ya, download yang tadi full text langsung bisa di download daripada satu-satu per chapter kayak begini gitu. Nih, introduction, presentation. Nih kita baru lihat, kemudian baru ke PDF. Ke PDF baru ini halaman 34. Kan kalau tadi kan udah langsung di compile. Mana? Sini. Langsung 321 halaman kita langsung unduh. Ini kan lebih mudah menurut saya. Lebih mudah daripada kita akses ke online database-nya. Gitu. Nah, kita sekarang tadi pencarian sederhana udah, spesifik udah, e-book sudah. Untuk yang membership tadi tugas akhir saya anggap juga udah ya, karena kalau kita ini saya coba logout gini, saya coba ke skripsi membership, saya coba klik ini. Nah, ketika saya belum login, di sini ada tulisannya login required. Ini apa? Karena yang ini membership nih, skripsi membership kan. Nah, jadi ketika belum ini, yang ini nggak bisa diapa-apain nih, karena kalau tadi kan ketika kita sudah login otomatis biru nih. Ya, tapi kalau kita belum login, ini bentuknya hitam, nggak bisa diunduh, nggak bisa diklik-klik juga. Jadi mesti login. Login require, kita bisa masukkan username. Jadi perbedaannya hanya itu aja. Baru ketika kita sudah login, ini udah tidak ada permintaan login lagi. Ini kita bisa unduh sama baca sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Oke, sudah. Kita lanjut ke yang lain. Nah, untuk akses online database, sebentar, saya balik ke ini saya dulu. Nah, teman-teman kan tadi kan udah bikin akun keanggotaan perpustakaan UI ya. Nah, itu akun tersebut beda dengan akun SSO. Perbedaannya apa? Kalau akun keanggotaan perpustakaan UI, tadi keuntungannya udah saya sampaikan, bisa mengunduh koleksi kita yang membership, kemudian bisa melihat buku apa yang kita pinjam, kemudian apalagi lah dan sebagainya. Jadi kalau mau akses ke perpustakaan bisa gitu ya, mau pinjam buku udah otomatis. Nah, kalau akun SSO sendiri itu kan teman-teman otomatis punya. Kalau akun keanggotaan perpus kan mesti aktivasi dulu gitu ya. Jadi untuk akun SSO ini selain untuk Siak NG, teman-teman kan pasti setiap semester nanti akan memilih mata kuliah apa, kemudian melalui akademik.ui.ac.id. Isi edom juga di situ gitu kan. Nah, selain itu, akun SSO juga bisa dipakai untuk WiFi. Jadi ketika teman-teman di lingkungan kampus, teman-teman nggak usah pakai paket data sendiri, tapi pakai WiFi kita.
Caranya tinggal buka, aktifin dulu wifi-nya konekin di komputer, di laptop teman-teman. Habis itu masuk ke sso.ui.ac.id. Kemudian akun SSO ini juga bisa dibuka untuk menggunakan webmail. Jadi UI itu punya email sendiri namanya webmail. Bisa buka webmail.ui.ac.id. Nah, itu bentuknya email, tapi memang terbatas sekali space-nya. Jadi perpustakaan UI mengirimkan setiap tanggal tanggal muda lah, tanggal 1 atau 2 itu mengirimkan seperti yang ada di bawah sini, informasi akses online database per bulannya gitu. Jadi ini kebetulan yang saya screenshot bulan Agustus ya Agustus. Nanti ada bulan September, ada bulan Oktober. Ntar lagi hari Senin besok ganti tahun, ganti bulan. Biasanya perpustakaan UI akan mengirimkan informasi online database seperti ini. Jadi ketika ada online database yang kita langgan baru, itu akan diinformasikan lewat sini apabila butuh butuh password-password juga biasanya kita sampaikan di sini. Jadi mohon dibuka untuk webmailnya ya teman-teman. Jadi selain kita mengirimkan akses online database setiap bulan, kita juga mengirimkan kegiatan terbaru seputar perpustakaan UI melalui email itu. Nah, akun SSO sendiri di perpustakaan UI dipakai untuk mengakses online database. Caranya bagaimana? Untuk di dalam kampus pakai lib.ui.ac.id. Untuk keluar kampus pakainya remote-lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah akses online database dari dalam kampus dan luar kampus. Perbedaannya apa sih dari dalam kampus dan luar kampus? Kalau dari dalam kampus, itu bukan orangnya yang di kampus ya, tapi jaringannya. Jadi kalau teman-teman ada di kampus tapi nggak pakai wifi sini gitu, berarti itu dari luar kampus. Tapi kalau teman-teman di dalam fakultas atau dari dalam perpustakaan pakai wifi yang tersedia, wifi UI, nah itu artinya dari dalam kampus. Jadi yang dimaksud dalam atau luar kampus itu jaringannya, bukan orangnya gitu. Nah, cara dari dalam kampus yang pertama di bagian bawah itu kan biasanya tersedia wifi. Dari wifi ini kan pasti ada banyak ya. Tinggal pilih yang tulisannya hotspot UI gitu. Kita tinggal klik, sambungkan aja. Nanti akan masuk login akun SSO. Jadi kalau udah connected gitu ya, buka Chrome atau buka Firefox, masukin sso.ui.ac.id. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, teman-teman login username sama password yang dimiliki. Baru setelah itu kalau udah terhubung ke internetnya, ke wifi-nya, setelah itu dari dalam kampus teman-teman tinggal buka lib.ui.ac.id, kemudian scroll ke bawah, pilih menu, di sini ada tulisannya sumber daya elektronik online database list. Oke, kita lihat ya. Nih, dari lib.ui.ac.id gitu, kita bisa, ini kan sudah nih, kita scroll ke bawah, masih berita, masih lanjutin. Di sini ada bagian nomor 2, ada tulisannya sumber daya elektronik. Nah, teman-teman lihat aja yang di nomor 2 ini, online database list. Ini teman-teman tinggal klik saja. Nah, keluar banyak sekali online database yang perpustakaan UI telah langgan. Dan kita sudah kelompokkan berdasarkan disiplin ilmu. Dari multidisiplin, kita udah di sini ada annual review, GSTOR, Oxford, ProQuest, Sage, Science Direct, Springer, Taylor Francis, Statista. Kemudian di bidang kesehatan ada clinical key for nursing, EMBASE, akses farmasi, EBSCO-HOS. Kemudian bidang sains teknologi di sini juga ada banyak juga. Sosial humaniora juga ada banyak. Jadi kita udah udah kelompokkan biar mudah
dalam mencarinya. Kemudian di bagian kanan ini ada manual booknya. Semua online database sudah dilengkapi manual book. Jadi ketika teman-teman clueless nih, bingung gimana sih cara menelusurnya, teman-teman bisa baca bagian manual books-nya. Misalkan dari sini nih, saya mau aman mau pakai multidisiplin aja boleh. Kita misalkan mau pakai apa? Taylor and Francis, Science Direct, ini kan banyak ya. Saya misalkan mau Taylor and Francis boleh. Nah, di sini rata-rata online database itu di bagian tengah tuh selalu ada halaman pencarian. Kita coba buka Science Direct. Nah, sama kan? Jadi di bagian tengah tuh ada apa eh, tombol apa ya? Pokoknya kotak pencarian gitu. Apa sih yang mau kita cari? Misalkan kita mau cari apa? Text management gitu ya. Nah, kita klik enter. Dari text management ini di Taylor and Francis ini ketemu 198.464. Tapi kalau kita tambahkan pakai petik, ini pasti lebih sedikit. Kita coba ya. Berapa? Ada 242. Jadi selisihnya jauh gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, apabila kita nggak pakai tanda petik itu kalau ada kata teks dan apapun manajemen pasti dia akan masuk. Tapi ketika kita kasih tanda petik teks manajemen, berarti setelah teks pasti manajemen. Jadi kalau eh, bukan manajemen, dia pasti akan dihilangkan gitu. Nah, di bagian kiri, ini sebelah kiri ini ada beberapa filter. Yang nantinya kita juga akan lihat di bagian Science Direct. Ini kita bisa access type, kita bisa centang only show content I have full access to. Jadi kalau kita nggak punya full access ke online database-nya, ini akan dibuang. Tadi dari 242, ternyata ada yang nggak full tuh papernya gitu kan, yang kita ada yang nggak bisa akses. Ya udah, jadi 233. Kita juga bisa pilih artikel type-nya. Jadi gini, apa aja sih artikel type-nya? Ada yang artikel jurnal, ada yang other, nggak tahu nih other itu apaan. Ada yang book review, jadi hanya review buku aja. Ada editorial, ada review artikel dan sebagainya. Misalkan saya hanya batasin, saya butuhnya hanya artikel jurnal saja. Kalau artikel jurnal kan biasanya penelitian ya, tapi kalau book review ya hanya review aja. Jadi saya mau artikel saja boleh. Dari 233 itu tadi jadi 197. Misalkan masih terlalu banyak nih, kita bisa filter lagi dari subjeknya. Misalkan saya hubungkan text management dengan ekonomi, finance, bisnis, dan industri. Boleh, ini aja. Yang lain saya nggak perlu tuh, yang kayak hukum-hukum saya nggak perlu. Ya nggak apa-apa, kita bisa filter berdasarkan itu. Kemudian publication date-nya. Kalau di perpustakaan uilib.ui.ac.id tadi kan kita bisanya milihnya single ya. Single dari 2010 aja, 2020 aja gitu. Kalau di online database ini kita bisa pilih sesuai keinginan kita. Misalkan last year berarti hanya tahun lalu, 6 bulan terakhir. Kita juga bisa pilih berdasarkan tahunnya. Misalkan nih kasih range 2020 sampai 2023 gitu. 3 tahun. Boleh kita selanjutnya di apply filter. Nah, dari filter-filter ini tadi ketemu 43 hasil gitu ya. Jadi kita bisa pilih full aksesnya, kita bisa klik misalkan ini. Saya cocok sama ini. Saya bisa klik ini, kemudian masing-masing tampilannya berbeda setiap online database, tapi
rata-rata misalkan dia dilengkapi figur and data, kita bisa klik. Jadi datanya itu udah berbentuknya rapi kayak gitu. Reference. Jadi daftar pustakanya dia udah taruh di sendiri seperti ini. Citation, kemudian apalagi gitu, matrix. Kemudian ini yang artikel ini sudah dilihat 174 kali. Kemudian almetriknya belum. Almetrik itu apa? Nanti saya sampaikan di belakang. Kemudian ini kita bisa lihat untuk apa? View PDF-nya. Kita bisa lihat view PDF atau kita bisa juga view EPUB formatnya aja. Kalau saya lebih suka PDF, jadi saya pilihnya PDF. Kita bisa unduh full text, kita bisa pilih formatnya. Saya lebih suka PDF, jadi saya klik PDF. Dan dia akan muncul full text ini PDF berapa halaman ini. Nah, untuk citasi, biasanya di sini ada tulisannya cite this article. Setiap online database biasanya menyediakan ini. Nah, ini apabila teman-teman sudah menggunakan apa tuh reference manager seperti EndNote, Zotero, kemudian Mendeley, itu teman-teman bisa download citasinya secara langsung gitu. Tapi kalau belum, dia menyediakan apa yang ada di bawah ini, langsung di copy saja ke Word-nya teman-teman langsung gitu. Kita coba yang Sense Direct, nggak berbeda jauh. Saya coba pakai kata text management. Dia akan keluar 172.655. Jadi kita mau pakai online database apapun, rata-rata mode pencariannya itu di bagian atas. Di sini ada advanced search. Kalau advanced search itu pakai Boolean logic and or not, terserah kalian mau pakai yang mana. Kita juga bisa batasin pakai ini apa? Tanda kutip dari 1.700 jadi 500, dan di sebelah kiri pasti ada apa filternya gitu ya. Jadi kita bisa subscribe jurnal, kita bisa klik, kemudian dari 502 ini langsung berkurang, kemudian kita bisa pilih apa yang kita mau, years-nya hanya apa 2023 aja misalkan seperti itu, nggak apa-apa. Kemudian di sini hanya 32 file. Kemudian kita misalkan cocok yang ini, kita tinggal klik ini. Kemudian judulnya ini kita bisa view PDF. Kita bisa download seperti biasa, ada di sebelah kanan. Sebelah kanan sini gitu ya. Nih, kita udah bisa download. Nah, untuk yang lain, ini kita misalkan kita mau add to Mendeley juga bisa sebelah sini. Untuk share ini maksudnya bisa share ke teman-teman melalui email, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Reddit gitu. Jadi etikanya ketika kita membagikan apa ya? Ini hasil bacaan kita yang di-share itu linknya ya, jangan PDF-nya. Karena kan kita melanggan online database ini kan mahal ya, ber-MM-an gitu. Jadi ketika kita membagikan ke teman hanya PDF-nya, jadi ini kayak diklik cuma satu kali saja, padahal yang baca ibarat satu kelas gitu. Apabila kita membagikan melalui WhatsApp linknya ini, yang link ini itu nggak apa-apa karena kan berarti ada sekelas ada 30 orang yang misalkan yang klik. Nah, ini kan akan statistiknya akan terpakai 30 gitu. Makanya ketika di rata-rata, oh ternyata meskipun harganya ber-MM gitu, ketika yang pakai banyak dianggapnya masih murah gitu. Tapi apabila udah mahal, jarang yang pakai, itu dianggapnya mahal dan nanti ketika ada evaluasi keuangan segala macam bisa jadi tidak diperpanjang seperti itu. Nah, untuk site sendiri, ini kita juga bisa klik site turis. Ini untuk Mendeley, kemudian BibTeX juga ada tergantung
apa tergantung kebutuhan apa yang mau kita ini kan apa mau digunakan gitu. Terus di sebelah sini ada outline-nya. Jadi kurang lebih sama, mau online database Science Direct, Taylor and Francis, ProQuest segala macam itu hampir sama. Di bagian kirinya ada tombol filternya. Di bagian atas ada mode pencarian. Ini kita buka ProQuest. Untuk ProQuest sendiri ini kuat di bagian disertasi dan tesis. Ketika online database semuanya ini nggak punya disertasi dan tesis, untuk ProQuest sendiri ini punya. Dia tinggal diklik disertasi dan tesis gitu. Kemudian kita tinggal cari aja apa yang mau kita cari. Nah, keluar ini saya hanya membatasi di disertasi dan tesis. Ini aja masih 349. Jadi apa ya? Ini adalah disertasi dan tesis dari seluruh dunia berkaitan dengan text management gitu. Jadi cara downloadnya juga hampir sama. Ini kita tinggal klik saja. Nah, kelebihan dari ProQuest ini bisa ditranslate ya teman-teman. Ini kan di bagian abstrak ini kita bisa klik translate from misalkan Inggris. Saya sedikit susah nih Inggris ibarat gitu. Inggris saya jelek nih, boleh kita translate to Indonesia. Kemudian kita klik translate nih. Nah, dia otomatis ada bla 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 bla. Cuman ketika kita download PDF-nya itu nggak bisa dalam bentuk bahasa Indonesia karena memang ini fasilitas dari ProQuest sendiri gitu ya. Jadi kalau mau download tetap keluarnya bahasa Inggris, bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya Inggris ya Inggris. Kalaupun dan ini berlaku di halaman itu aja ya teman-teman. Jadi mereka udah bukan kayak Google Translate gitu. Nah, mereka ini misalkan ada download PDF, ya tinggal download aja sesuai dengan apa kebutuhan. Misalkan ini ada 180 halaman, ya udah di-download seperti biasa. Kemudian di bagian pasti ada tombol site-nya, cuman beda-beda setiap online database. Ada yang menyediakan seperti ini, kayak misalkan gaya kutipan kan macam-macam. Ada yang pakai APA, ada yang Chicago, ada yang MLA, ada Turabian, Harvard, Vancouver. Kita bisa pilih yang ada di sini. Ketika kita beda gini ya, APA kita sama Harvard, otomatis dia akan proses lagi. Kita tinggal copy yang ada di sini gitu. Apabila kita nggak pakai reference manager, tapi kalau kita pakai reference manager seperti Mendeley, EndNote, ini kita tinggal download, nggak perlu download ininya, tapi download yang ada di bawah. Misalkan ini kita download, dia nanti akan apa? Ini kan kita udah pilih tadi citation style-nya Harvard. Habis itu kita continue, dia akan mengunduh sendiri seperti itu. Nanti hasil dari unduhan itu kita masukkan ke reference manager kita, gitu. Dari Mendeley-nya. Dari sini saya udah terangkan beberapa online database dari masing-masing online database. Tapi di ProQuest ini ada satu kelebihan yang namanya thesaurus gitu. Karena beberapa thesaurus itu apa? Jadi kalau kita membuat kata kunci itu kan kadang-kadang susah mau kata kunci apa. Di sini teman-teman tinggal klik Advanced Search yang ada di sini. Kemudian di sebelah tengah ini ada tulisan thesaurus. Jadi kayak padanan istilah. Sebentar, saya stop share dulu. Saya coba full. Nih, ini kan ketahuan thesaurus list. Kita tinggal pilih ProQuest thesaurus. Nah, di sini misalkan teman-teman mau masukkan kata kunci apa? Kata kunci text management. Nah, kita cari. Ada nggak ya?
Nah, ternyata nggak ada tuh yang persis text management. Jadi ada beberapa kata di sini dia menyediakan tax litigation, tax penalty, tax policy. Dan di sini misalkan saya cocoknya kayaknya tax policy deh. Boleh. Ini kita bisa klik. Oh, ternyata berkaitan dengan broader terms-nya ini, narrower term-nya ini. Jadi istilah yang lebih luas itu berkaitan dengan apa tadi? eh, itu, dan istilah yang lebih sempitnya itu gitu. Jadi kita misalkan pilihnya text preference item, boleh. Terus kemudian text rate. Jadi dia di bawah ini kan punya apa tuh? Punya broader term sama narrower term. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung apa mencari istilah-istilah yang berkaitan dengan itu gitu. Misalkan tadi apa? Misalkan saya teks gitu ya. Teksnya misalkan banyak nih. Saya maunya eh, nih, maunya double taxation ini sama ini. Udah itu aja. Saya bisa combine using pakai or, and, dan not. Saya maunya pakai and aja. Biar nggak terlalu banyak. Boleh kita klik add to search. Dia akan muncul ini apa main subject bla bla bla, ini nggak usah diedit karena memang apa dia udah punya istilah-istilah di bawahnya. Justru kalau kita edit itu malah salah. Ini kita bisa masukkan ke mana, anywhere, di mana aja yang ada kaitannya dengan ini boleh. Kalaupun mau di abstraknya doang juga boleh. Kemudian kita klik search. Nggak ada. Kayaknya nggak nyambung deh itu teksnya yang saya pilih. Jadi misalkan kalau kita ganti or, kalau ganti or dia keluar segini gitu. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan dari istilah yang lebih sempit, istilah yang lebih luas dari thesaurus. Tapi nggak semua online database ada thesaurusnya. Yang ada thesaurusnya setahu saya ProQuest dan EBSCO gitu. Nah, oke, kita tadi kan udah searching berdasarkan per online database ya. Ada 3 online database yang kita coba. Sekarang kita coba ke Summon. Apa sih ini Summon? Jadi Summon Discovery Search ini adalah semacam search engine uh, untuk mencari kata kunci di semua online database yang kita langgan ini. Misalkan semua online database itu kita bisa mencari dari sini aja satu. Misalkan apa tadi? Text management. Ini kan banyak banget ya, 3 juta text management. Balik lagi lah kita kasih tanda kutip. Dia pasti akan menyusut jadi 32.000. Kita ada full text online biasa, di sebelah kiri ada refine your search, ini artinya filterisasi. Di sini ada trade publication article, ada jurnal artikel. Perbedaannya apa? Setahu saya kalau jurnal artikel ini di-review, jadi apa ya, tulisan ilmiah yang masih di-review oleh tim reviewer, sedangkan trade publication artikel ini biasanya dikeluarkan oleh institusi, tapi tidak di-review, nggak semuanya di-review gitu. Jadi ada yang langsung lolos saja. Cuman saya maunya jurnal artikel itu boleh. Kemudian saya batasin 1 tahun. Terus misalkan saya mau ekonomi, boleh. Ini hanya 4 aja. Tapi kalau saya nggak mau 4 juga nggak masalah sih. Jadi ini ada 27 gitu. Jadi kita misalkan saya pengen yang ini. Ini kita klik sama. Artinya
ketika kita mau unduh, intinya kita tetap masuk ke halamannya itu, ternyata ini dari Emerald Insight gitu ya. Kita accept, kemudian kita klik PDF-nya. Kemudian kita unduh seperti biasa. Kemudian di sini ada beberapa apa ya, tombol gitu ya. Yang di sebelah sini ini ada tulisannya save this item. Jadi kalau kita mau nyimpen, kita tinggal klik ini. Nanti kita bisa panggil di bagian kanan di sini ada tulisannya save item. Nanti kita kalau klik ini, dia akan muncul lagi. Nih, akan muncul hasil yang kita simpen gitu. Tapi kalau saya nggak butuh ya saya clear all. Oke, back to result. Nah, di sini yang tadi saya bilang permanent link ini untuk bagikan ke teman gitu ya. Mau pakai WhatsApp boleh, kalau pakai email ini ada fasilitas khusus email, send email to siapa, bla 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 bla. Biasanya ini kan untuk kolaborasi penelitian. Dan sebelah sini ada cite this item. Jadi mau summon, mau apa per online database juga menyediakan cite this item. Kemudian kita juga bisa pilih. Nah, ini yang berbeda tuh jumlah ininya. Tadi kan ada beberapa yang APA sampai 7 edition, tapi ada yang APA 6, 5, 4, 3, 2. Nah, di sini terbatas ada APA, MLA, Oxford ya, macam-macam. Di sini nggak ada Turabian gitu ya. Kalau kita bisa ini. Jadi tergantung misalkan fakultas pakainya daftar pustaka model apa ya kita ikutin aja gitu. Kemudian apa lagi? Di sebelah bawah di sini ada nih ada yang gambarnya. Ini disebut Almetric. Almetric itu menunjukkan bahwa artikel ini itu telah dibagikan melalui Twitter 1 kali dan dibaca di Mendeley sebanyak 68 pembaca gitu. Jadi semakin di sini warnanya ini kan cuma biru doang ya. Kalaupun semakin banyak altmetricnya dia akan semakin berwarna. Begitu. Nah, ini tadi summon ya. Summon Discovery Search yang kita akses dari sebelah sini. Yang mengakses dari semua online database dengan mengetikkan 1 kata kunci saja. Nah, tadi kan kita udah bahas kita dari jaringan dari dalam kampus ya, lib.ui.ac.id. Kita lanjut ke yang dari luar jaringan. Kalau yang dari luar jaringan, misalkan teman-teman dari rumah nih, nggak pakai wifi kan, berarti pakai paket data biasa. Ini teman-teman masukkan alamat remote-lib.ui.ac.id. Biasanya langsung muncul nih. Nah, nih saya remote-lib.ui.ac.id akan muncul tampilan SSO seperti ini. Kita login saja, nanti baru muncul seperti ini. Untuk summon discovery search-nya, untuk menelusur ke sini semua, di sini sudah ada kotak pencariannya. Ini summon discovery search-nya. Tapi kalau mau menelusur satu-satu, teman-teman tinggal pilih yang ada di bawahnya. Cuman yang ada di sini tidak dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu gitu. Jadi kalau yang di Lib UI ACID tadi ada masing-masingnya kayak multidisiplin bla 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 bla, bidang kesehatan, sains teknologi, humaniora. Kalau di sini enggak, jadi langsung pilih salah satu atau pakai yang ini. Cara penelusurannya sama gitu. Misalkan saya mau contohkan salah satu e-books yang berbeda. Ini kita klik library gitu ya. Nah, kenapa sih ini berbeda? Kalau e-book yang lain itu ketika kita download berbentuknya langsung PDF saja. Tapi kalau yang ini itu enggak. Jadi kita bisa yang lain. Misalkan kita mau cari apa? Teks. Nih. Text management-nya ada banyak, tapi ya di sebelah kiri ada filter, tapi misalkan saya saya hanya mau yang 2023 saja yang terbaru boleh. Ini hanya 5.
Kemudian kita bisa klik, misalkan kita udah cocok sama yang ini, kita bisa klik ini. Klik, intinya klik linknya gitu kan. Kita accept all. Kemudian ketika read online, kita nggak perlu diminta apa-apa. Kayak tadi buat baca buku, baca UIANA melalui Flipbooks. Kita udah bisa membaca 444 halaman full. Mulai dari page berapa kita bisa loncat kemari gitu ya. Kita mau langsung ke halaman 300 juga bisa saja. Dan ini kita bisa bacanya seperti itu. Tapi kalau tidak read online, kita bisa di sini ada pilihan beberapa ya. Read online, download book, dan download PDF chapter. Kalau download PDF chapter, ini bisa mengunduh PDF, tapi masing-masing itu halaman, masing-masing e-books itu berbeda-beda. Jadi gini, untuk buku yang ini bisa diunduh langsung 141 halaman gitu. Tapi kalau tadi jumlahnya 444 halaman, berarti kita butuh setidaknya 4 kali pengunduhan gitu. Jadi misalkan hari ini download pukul 2:30, 2:30, baru bisa unduh lagi besoknya 1 hari gitu ya. Besoknya lagi 1 hari dengan jumlah 141. Tapi beda e-books, beda jumlah halaman. Kalau coba kita lihat di sini, tadi kan 141 tuh. Nah, di sini untuk Trust in Transition ini hanya 55 halaman. Jadi ini kita tidak bisa menentukan berapa jumlah halaman yang kita bisa unduh, ini udah ditentukan oleh library-nya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau kalau ini enaknya udah dapat PDF ya udah kita langsung bisa gunakan. Nah, apa sih download book ini? Kalau download book ini maksudnya pinjam buku kayak kalian datang ke perpustakaan UI meminjam buku tercetak. Bedanya ini pinjam buku tapi e-books elektronik gitu. Nah, untuk pinjam sendiri kita mesti create account. Jadi kalau yang belum punya create account. Tapi berhubung saya udah punya, nanti kalau create account masukinlah itu sesuai dengan apa yang dimau gitu ya. Tapi karena berhubung saya udah punya, saya sign in. Saya masukin punya saya, kemudian saya sign in. Nah, ketika sign in, nah di sini ada pilihan what device are using? Saya pakainya laptop, desktop, bla bla bla. Saya menggunakan komputer saya sendiri. Kita klik continue aja. Apabila teman-teman belum punya, teman-teman harus install terlebih dahulu Get Adobe Digital Edition. Tapi berhubung saya udah punya, saya klik done with this tab. Kemudian di sini ada download your book. Buku dengan judul ini, author ini, jumlahnya halaman ini, kita bisa pilih berapa hari kita pinjem, 21 hari. Jadi misalkan saya paling lama 21 hari boleh. Nanti kita download gitu. Setelah download, kita bisa buka, berhubung saya udah install gitu ya, makanya tadi apa ya nama saya, misalkan saya tadi pinjam apa ini ya, Empirical Cloud Security. Nah, ini kita bisa pinjam tuh, baca-baca tuh sampai 21 hari. Nanti kalau udah 21 hari bagaimana? Nah, dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Jadi kayak kita balikin buku aja. Di sini pinjaman saya ada 3. Ada yang sisa 5 hari, ada sisa 20 hari, ada yang sisa 20 hari lagi. Jadi tergantung apa yang kita pinjam gitu. Nah, itu adalah
e-library, buku yang agak beda ya dari yang lain. Kalau yang lain udah langsung download PDF-nya, kalau ini enggak. Mungkin dari saya sekian. Oh ya, masih ada satu lagi sih. Kita punya Scopus. Nih, teman-teman. Online database list itu namanya Scopus. Scopus ini sebenarnya bukan online database, tapi dia lebih ke apa ya, citation gitu. Dari sini kita bisa melihat tren penelitian apa yang mau kita cari gitu. Misalkan saya tadi text management. Di dokumen saya cari text management, kemudian keluarlah hasil banyak. Kemudian nih misalkan 18.373 gitu ya. Saya bisa analyze result di bagian kanan. Di sini kita bisa mengetahui tren penelitian berkaitan dengan apa tuh? Text management. Dia paling lama tuh diteliti dari tahun 1927 nih. Dan ini diproyeksikan salah. Dan ini paling tinggi di tahun kira-kira berapa nih? 2022 ada 863 dokumen di terindeks Scopus seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat berdasarkan autornya. Yang meneliti text management itu paling banyak tuh namanya Palaritoka. Dia menghasilkan 38 dokumen. Kemudian kenapa sih kita perlu mengetahui autor yang apa tuh? Yang potensinya besar gitu. Misalkan kalau kita pengen kolaborasi dengan peneliti lain dari luar negeri gitu. Nah, kita bisa melihat dari sini. Kita juga bisa mau melihat affiliation-nya. Misalkan, oh paling banyak ini yang meneliti Harvard nih. Jadi kemungkinan kalau kita meneliti text management, kalau kita kolaborasinya sama Harvard, itu kemungkinan gampang diterimanya seperti itu. Habis itu Berkeley, Toronto, dan sebagainya. Kita bisa lihat dari sini. Jadi pentingnya kalau kita kolaborasi dari Scopus mengidentifikasi seperti itu. Dokumen by country-nya banyakkan dari United States dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa lihat dari Scopus. Mungkin itu aja sekilas tentang Scopus. Saya nggak banyak-banyak tentang Scopus, mungkin karena belum penelitian. Nanti kalau memang udah udah fokus penelitian, apa yang dicari juga jelas, kita baru oprek lebih lanjut lagi. Begitu saja materi dari saya. Semoga masuk ya ke otak dan bisa dipraktikkan oleh teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Fai. Ya, terima kasih Mbak Wina. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Ini karena di kolom chat nggak ada pertanyaan nih. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ayo bangun. Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham, sudah jelas? Jelas apa enggak nih? Terlalu banyak ya materinya ya? Nanti sedikit cepat bubar gitu kan. Pada tidur kayaknya ini dengerin saya ngomong ya. Pusing kayaknya. Iya, mumet kayaknya. Kebanyakan. Nggak ada yang mau bertanya nih? Sudah jelas, Bu? Udah jelas. Baiklah. Baik. Mungkin satu orang yang menjawab, mungkin perwakilan dari teman-teman. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semoga semuanya sudah cukup jelas dan mengerti, paham. Jika kurang jelas,
teman-teman bisa datang langsung ke perpustakaan UI, bisa tanyakan langsung juga ke saya. Saya kebetulan ada di sirkulasi peminjaman lantai 2, atau ke Mbak Aswina, bisa kirim email ke penelusuran literatur. Emailnya apa Mbak Wina? Di-mute belum? Iya, penelusuran.lib@gmail.com. Tapi kalau misalkan nggak mau email juga nggak apa-apa, mau datang ke ruang naskah juga boleh. Mau kalau ketemu saya langsung disapa, halo Mbak, pasti insya Allah saya halo gitu ya. Jadi kalau mau nyapa-nyapa aja ya. Kan kita masih 11-12 kan mudanya gitu. Jadi sekarang saatnya bagi-bagi souvenir buat 3 peserta yang paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaan dari narasumber. Nanti narasumber akan memberikan 3 pertanyaan, mungkin dari saya 1 pertanyaan aja, dari Mbak Wina 2 pertanyaan, dan teman-teman bisa jawab dengan raise hand atau lambaian tangan. Jadi ini memang harus disimak karena pertanyaannya nggak susah kok, ini mudah. Jika mau menjawab, teman-teman bisa menyalakan mikrofon dan kameranya ya. Ya, Lalu boleh. nama dan program studi apa. Baik, mungkin pertanyaan dari saya dulu ya Mbak Aswina ya. Ya, boleh Bu, silahkan. Saya hanya terkait dengan layanan dan ini sangat mudah sekali, walaupun mudah kadang mahasiswa vokasi sulit untuk melakukan. Jadi saya pertanyaan cuma 1, berapa lama masa pinjam buku di perpustakaan UI? Tuh, udah ada yang resen tuh. Yang atas tuh kayaknya 23061 Mirlando. Ya, silakan open mikrofonnya dan kameranya. Izin menjawab, Bu. Jadi masa pinjamnya itu maksimal 28 hari dengan tidak ada perpanjangan lagi. Ya, pintar. Bagus. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Mirlando sudah menjawab pertanyaan dari saya. Cukup dari saya cuma 1 pertanyaan. Lanjut kita ke Mbak Aswina. Mbak Aswina 2 pertanyaan. Oke, 2 pertanyaan ya. Nah, saya harus nyari apa nih pertanyaannya? Apa perbedaan akun keanggotaan perpustakaan UI sama akun SSO? Nah, ini yang Susah suka. nih, iya kan? Nggak Ayo. ada yang berani menjawab. Pertanyaannya selalu susah. Yang nggak salah kamar antara akun perpustakaan dengan akun SSO. Susah kayaknya Mbak Wina. Ya, dari tadi udah di highlight itu. Masa nggak ada yang bisa menjawab, berarti nggak paham ini kayaknya. Ya, Nah, boleh tuh. Tiara. Silahkan Tiara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila dari jurusan Administrasi Rumah Sakit. Ya. Jadi setangkapnya saya itu bedanya akun perpustakaan dengan SSO itu, kalau misalnya perpustakaan itu kita harus daftar sendiri karena kita belum termasuk ke akun sana. Jadi kalau misalnya kalau SSO itu otomatis kita udah masuk ke SSO-nya sebagai anggota aktif Universitas Indonesia. Setahu saya gitu, Bu. Iya, terus fungsinya di perpustakaan untuk apa? Ya, kalau misalnya fungsinya itu fungsinya sendiri itu kita bisa meminjam bukunya ya, Bu. Terus juga kita bisa masuk ke akun saya itu, jadi bisa melihat buku pinjaman kita apa aja. Terus juga di bagian kiri kita bisa download e-book secara digital. Iya, kalau akun SSO-nya? Kalau akun SSO-nya itu kan akun mahasiswa, Bu. Jadi Iya. nggak usah ngedaftar, kita udah ada. Iya, betul. Tapi khususnya, oke, kamu nanti dapat hadiah, tapi ada sedikit yang saya tambahkan. Jadi akun SSO di perpustakaan UI ini
selain buat akademik, selain dari untuk webmail, selain untuk wifi, bisa juga untuk akses online database yang kita langgan gitu ya. Jadi kalau akun keanggotaan itu hanya untuk jenis koleksi yang kita punya, jadi digital ya ada di server kita, kalau yang tercetak ya pokoknya begitu. Tapi kalau yang akun SSO itu tadi untuk akses remote striplib.ui.ac.id yang banyak itu, ProQuest, Science Direct, Gstore, nah itu. Tapi kamu dapat hadiah karena jawabnya benar. Gitu. Terima kasih. Bu. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Ini yang apa ya? Apa Bu? Pertanyaannya ya Bu? Nah, Ibu ada pertanyaan? kalau layanan terlalu mudah. Ya nggak apa-apa. Layanan terlalu mudah. Eh, untuk akses semua online database dari eh, satu pintu atau satu link itu namanya apa? Yuk. Udah sekali itu tadi. Iya, lupa ya. Susah ya. Ini loh, ini aku kasih tunjuk nih. Kasih clue. Kasih tunjuk nih. Buka lip, kemudian di sini. Ini namanya apa nih? Tiara nggak boleh jawab lagi ya. Iya, udah dapat hadiah gantian sama temennya nih. Yang lainnya udah dikasih jawaban loh. Asal ngomong juga udah pasti akan benar. Nggak ada yang berani. Udah mahasiswa loh, kan mahasiswa baru kan? Udah nggak SMA kan? Beranilah untuk menjawab. Karena kita sudah tidak di bangku SMA. Masih malu-malu. Ya, nggak dikasih nih hadiahnya kalau gitu. Cuman 2 aja. Coba pertanyaan yang lain, Mbak Wina. Ya, pertanyaan yang lain apa lagi? Eh, udah paling gampang. Jam buka perpustakaan UI. Tuh, gampang kan? Gampang banget itu. Gampang kan? Nah, silahkan nih, Muhammad. Siapa nih? Muhammad Aprianto. Oh ya, silahkan, silahkan. Ya, baik. Jadi untuk jam buka perpustakaan UI untuk Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 6 WIB. Untuk hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 WIB, jam 4 sore. Untuk hari Minggu dan hari besar itu ditutup. Ya, oke. Betul, betul, betul. Tapi ada tambahan ya. Untuk ruang komputer itu sampai Senin sampai Jumat sampai jam 9 malam. Khusus ruang komputer aja. Gitu. Untuk hari Sabtunya sih sama. Tapi kamu dapat hadiah. Terima kasih sudah berani menjawab. Oke. Ya, untuk para host tolong dicatat 3 pemenang ya. Oke, terima kasih. Selamat kepada 3 peserta yang telah menjawab pertanyaan dengan benar. Souvenir boleh diambil di perpustakaan UI dengan saya, Ibu Fairuz, di lantai 2 di sirkulasi peminjaman. Untuk nomor telepon saya, nomor WA bisa lihat di menu chat ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi kegiatan. Ayo, buka kameranya. Boleh, mau pakai gincu boleh. Mau Baik, pakai terima kerudung dulu kasih, juga Bu boleh, Bayu. gitu. Mau gaya Silakan bebas untuk juga membuka boleh ya kita. kameranya. Kita mau gaya bebas juga boleh, mau Salam begini. literasi ya. Ntar dulu, aku mau gaya bebas, Salam Mas. literasi. Gak mau, aku mau gaya bebas dulu. Ya, satu lagi ya. Iya, ntar dulu, aku mau gaya bebas. Salam literasi. Terima kasih. Loh, literasinya belum. Ntar dulu, satu Oh, lagi. lagi. Iya, Belum. oke. Kita salam literasi itu L. Jadi Salam teman-teman. literasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih karena waktu sudah habis. Maka berakhir pula sesi tanya jawab kali ini.
Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan perpustakaan UI, silakan mendaftar di https://bit.ly/akta_UI-lib. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Teman-teman bisa lihat di kolom chat jika terlewat tadi. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdes.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke 0821 1389 3177. Demikian kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau SISI-Maba, mahasiswa vokasi Universitas Indonesia. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat mempermudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses, dan dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Amin. Sampai jumpa di perpustakaan UI. Terima kasih, Mas Maulana, Mas Udin, Mbak Aswina. Mbak Aswina. Terima kasih semuanya. Boleh meninggalkan ruangan Terima ini. kasih, Bu. Ya, Terima kasih Terima kasih ya, kembali. Bu. Saya izin Iya. boleh